misalnya gini, suami, karena dia sudah merasa sudah cari uang nih di luar gitu, sudah bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi tidak mau ikut campur untuk bantu misalnya ngurusin anak gitu, nggak mau ikut main. Dia kalau misalnya hari di weekend nih, hari Minggu. Pertanyaannya lancar banget ya En ya. Curhat. Langsung aja bentar ada mama langsung galau nih mah langsung. Iya, mumpung ada mama nih. Gitu nih. Jadi misalnya di hari liburnya gitu dia justru malah kayak asik sendiri gitu, melakukan, nggak mau ajak main anaknya, nggak mau ikut terjun gitu untuk ikut bantu urusin anak. Apa itu termasuk egois nih? Pengumuman, curhat dari seorang istri kepada emaknya, neneknya. Tolong dengarkan saya sebagai orang. Iya, Mas. Saya sebagai suami mendengarkan. Kalian harus tahu yang namanya anak tidak hanya butuh duit. Tidak hanya butuh jajanan, makanan, butuh mainan, tapi butuh waktu bersama ayahnya. Makanya banyak anak yang lapar ayah. Ketemu orang yang nyayangin langsung merasa punya ayah. Ayah punya, figur ayah tidak ada. Yang namanya anak apalagi kecil pengen didekap, dipeluk, diajak naik motor muteng-muteng gitu kan. Ayah muteng-muteng tuh gue tuh gitu. Maksudnya muter-muter di komplek ada girang. Nggak usah jauh keluar. Udah muteng-muteng di situ. Bahkan ada yang tuh satu lagi. Kalau ayahnya ada di rumah, dia senangnya itu makan uduk di bawah pohon kapuk kalau habis sembahyang subuh. Jadi mereka bareng ke sembahyang subuh nih. Sembahyang subuh, dekat masjid itu awal tuh ada pohon kapuk dekat SMP 2. Di situ tukang uduk. Mereka pada girang, berapa sih uduk? Iya benar, Pak. Tidak usah tempat rame, tempat mahal. Habis sembahyang subuh, kan kalau Sabtu Minggu ada ceramah tuh di masjid. Kan udah terang tuh. Keluar dari masjid, mereka pada jalan kaki bawah pohon kapuk tuh di belakang SMP 2. Pada makan uduk di situ, pada girang. Jadi butuh kebersamaan, bercengkrama dengan ayahnya, biar anak nggak lapar ayah, biar anak tidak kehilangan figur ayah. Bilang sama suamimu sayang, ya, tuh dengerin yuk. Kalau Sabtu Minggu tuh anak butuh waktu. Bukan hanya duit, bukan hanya belanja, bukan hanya ke mall, bukan hanya mainan, bukan hanya jajanan, dekapan, pelukan, kasih sayang, perhatian, dan waktu. Punten, dengan ini. Anak-anak usia 2-3 tahun sampai usia 10 tahun itu nggak lama. Ya Allah, ini anak udah kuliah aja. Ya Allah, ini anak udah sarjana, saking berasa cepatnya waktu. Makanya kalian jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, biar tidak ada penyesalan. Jangan sampai anak Anda kehilangan figur ayahnya. Karena ayahnya egois, ngurusin motor aja, mobil nggak habis-habis gitu. Ya, tuh dengerin enggak. Kalau ke kamera dong. Siapa tahu lagi nonton kan di Ciamis ya kan? Enggak, pagi kerja, udah berangkat kerja soalnya. Enggak nonton. Ntar kasih rekamannya aja deh. Ya ada rekamannya. Jadi bukan hanya curhat pribadi. Nenek yakin dah ini begitu banyaknya suami-suami yang kurang memperhatikan anak istrinya di rumah. Mereka merasa udah ada rumah, udah ada mobil, udah ada makanan, pakaian, jajanan, udah cukup. Apalagi sih yang kurang? Perhatian, kasih sayang, tatapan mata yang mesra, dekapan, belayan, itu pun dibutuhkan. Makanya Allah berfirman, wa anshiruhunna bil ma'ruf, wahai para suami, pergauli istri kalian dengan ma'ruf, begitu. Oke. Kalau misalnya kita baru pulang kerja nih mah, capek gitu kan. Aduh, pagi-pagi lah tiba-tiba, nih anaknya mau main sama kamu gitu. Bininya nggak tahu diri. Ya Allah, mau minimal. Iya. Aduh, anak ayah peluk, dekap, cium, kecup. Ayah mandi dulu. Jangan sono, ayah capek sama gilanya. Mbaknya nggak ngerti, bapaknya nggak ngerti. Iya, penuh pengertian nanti karena apa yang dialami oleh anak umur 1 tahun sampai 10 tahun sampai mati tidak akan lupa. Bahwa saya pernah ditolak sama ayah waktu pulang kerja, diasongin sama mama. Ditolak itu ingat sampai kapan? Artinya ayah membenci saya. Makanya kalian reda kemarahan kalian, tepis kecapean kalian, bersyukur punya anak. Orang-orang mah ratusan juta pengen punya anak tuh. Iya benar, Mas. Mahal pengen punya anak. Iya, Nek. Udah punya anak disia-siakan sayang. Makanya jangan sampai menyesal. Jangan sampai kehilangan waktu kebersamaan sama Betul, anak. makanya jangan sampai anak hilang figur ayah. Iya, yang oke. Baik, kalau gitu jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi.
kita akan mendengarkan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah ya, sudah masuk melalui Instagram kita di @rumahmamadede_tv1 yang akan ditanyakan langsung ke Mama Dede dan Mama Dede akan menjawab kegalauan jamaah. Tapi setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.